Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih bisa meneruskan kajian kita, yaitu mengkaji kitab Safinatun Najah, yang mana pada malam yang kemarin kita sudah mempelajari, kita sudah mengkaji bersama tentang syarat-syaratnya jamak takdim. Sekarang kita lanjutkan ke pasal selanjutnya. Tapi sebelum kita mulai, ini ada sisa pertanyaan kemarin ya. Ono sisa pertanyaan sing wingi gurung entek, isek telu ya. Masih ada tiga pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kenapa kita ini harus ngaji ilmu fikih, Pak? Bukankah belajar membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran iku wis cukup? Bukankah Al-Quran itu sumber dari segala hukum? Iki pertanyaan sampean berat teman ngene rek. Sampun kula jawab ya. Pertanyaan sampean iki wis bener. Wis bener berarti ora salah. Cuman sampean durung sadar nek sing arane sumber iku masih perlu diproses. Contoh niki, contoh gampang-gampangane nggih. Klambi sing sampean pakai iku sumbere teko napa? Teko kapas nggih. Nah, kapas iku perlu proses panjang untuk menjadi baju. Ora iso kapas langsung sampean tempel no ke badan sampean. Lah yo rusak, lucu no sampean. Jadi ya harus diproses dhisik sampai menjadi baju, baru iso dipakai, baru iso dimanfaatkan. Artinya apa? Apa kira-kira nek sampean iki iso maca Al-Qur'an, iso hafal Al-Qur'an tok? Apa sampean iso ngerti tentang hukum-hukum agama? Tak jamin ora iso sampean. Sampean ojo salah paham loh ya. Di sini orang kok berarti saya ini melarang atau menyalahkan sampean untuk belajar membaca Al-Qur'an atau menghafal Al-Qur'an, bukan. Wong anakku dhewe ya penghafal Quran.
Anakku niku nggih ngapalake Al-Qur'an. Cuman sing perlu sampean ngerti, belajar baca Al-Qur'an iku bukan satu-satunya bekal. Ono sing tidak kalah pentingnya, yaiku belajar hukum-hukum agama. Jadi kekeliruan besar nek sampeyan iki cuman belajar Al-Qur'an tok. Nek sampeyan cuman belajar Al-Qur'an tok, akhirnya sampeyan iki tetep dari jahiliyah dalam hukum-hukum agama. Iku sing diarani beragama secara malang kada. Cara buahe ngoten, mateng ora, mentah ora. Selegende. Piye carane wudu dengan sah? Carane adus jenabat, rukune salat, syarat-syarate salat. Endi sing najis mughaladhah, endi sing najis mutawasithah, najis mukhafafah. Terus piye carane menyucikan najis? Endi najis sing dimakfu, endi najis sing dikilafiyah? Iku kabeh sampeyan harus tahu. Sampeyan kabeh iki wis balik lho ya. Aja sampe ora ngerti carane adus. Ora ngerti carane adus jenabat. Sampun. Jadi intine sampeyan ojo salah paham. Silahkan sampeyan ngaji mendalami ilmu Al-Qur'an. Itu juga kewajiban bagi seorang muslim. Tapi juga wajib sampeyan perhatikan satu hal, ojo sampai sampeyan iki meninggalkan atau ora belajar tentang hukum-hukum syariat. Jangan sampai sampeyan iki ora ngerti mana wajib, mana sunnah, mana mubah, mana makruh, dan mana yang haram. Jadi sampeyan tak jelaske kabeh soal iki mau. Soale kula niki ngerti, sangat mengerti apa yang terjadi di zaman atau di era sekarang-sekarang ini. Ingat anak-anakku, sing diarani zaman jahiliyah iku ora kok menungsane iku bodoh dalam ilmu pengetahuan, enggak. Ora. Abu Jahal, Abu Lahab, ibu pengetahuannya yo pinter, tapi dia mengingkari kebenaran, mengingkari petunjuk Allah, makanya disebut jahiliyah. Sampun, itu pertanyaan yang pertama. Ini ada pertanyaan lagi yang kedua. Apakah boleh sholat Jumat itu dijamak? Boleh. Khusus sholat jamak ini, khusus sholat Jumat ini boleh dijamak takdim. Tapi tidak boleh dijamak takhir. Saya ulang, sholat Jumat itu boleh dijamak takdim, tapi tidak boleh dijamak takhir. Sampun. Sekarang pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang ketiga.
Pak, apa ada hadis yang menerangkan tentang jamak? An Anas ibni Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idartahala qabla an tazigha syamsu akhara duhra ila waqtil asr summa nazala fajama'a bainahuma fa in zaghatis syamsu qabla ayyartahila sholat duhra summa rakiba. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bepergian sebelum matahari tergelincir, maka beliau mengakhirkan sholat duhur sampai waktu sholat asar. Kemudian beliau berhenti lalu menjamak antara dua sholat tersebut. Itu artinya jamak takhir. Tetapi apabila matahari telah tergelincir atau sudah waktunya sholat duhur sebelum beliau pergi, maka beliau melakukan sholat duhur dahulu. Itu artinya sholat jamak takdim. Sampun, itu hadis yang memperbolehkan atau hadis yang menerangkan tentang jamak. Sampun. Sekarang kita berlanjut ke pelajaran, yaitu tentang faslun surutu jami'it ta'khir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal suwiji surutu jami'it ta'khiri utawi syarate jamak takhir iku isnani ana loro. Niatut takhiri suwiji iku niat takhir wa qad bagia lan halih temen-temen ijeh tetep min waktil ula saking waktune sholat awal. Apa ma barang yasa'u kang kamot ha ing sholat awal. Wa dawamul udri lan langgenge udur ila tamamis saniyati tumeka maring sempurnane sholat saniyah. Sampun. Fasal ini menerangkan tentang syarat-syaratnya jamak takhir. Jamak takhir itu sholat yang ditunda, menunda sholat maghrib ke waktu sholat isya, atau menunda sholat duhur ke waktu sholat asar tanpa mengurangi jumlah rokaat sholatnya. Itu yang dinamakan jamak takhir. Di dalam kitab Safinatun Najah ini diterangkan bahwa syarat dari jamak takhir ini cuman ada dua. Syarat yang pertama niatut takhiri wa qad baqiya min waqtil ula ma yasa'uha.
Syarat yang pertama harus berniat menjamak takhir. Sholat dhuhur di asar atau sholat maghrib di isya. Niatnya di waktu sholat dhuhur atau di waktu sholat maghrib. Iku aturane. Jadi syarat yang pertama harus berniat menjamak takhir. Di mana niatnya, Pak? Niatnya harus pada waktu sholat dhuhur atau pada sholat maghrib. Contoh, manjing sholat dhuhur jam 1 misalnya. Nah, di sini sampean harus niat menjamak takhir dalam hati. Aku niat menunda sholat dhuhur ke waktu asar jamak takhir karena Allah Ta'ala pun. Nanti setelah datang sholat asar, ya sampean tinggal niat seperti biasa. Ora usah niat menjamak maneh. Itu syarat yang pertama. Sekarang syarat yang kedua. Wa dawamul udri ila tamamis saniyah. Syarat yang kedua, adanya uzur hingga sempurnanya sholat kedua. Gampang-gampangan niku masih di dalam perjalanan. Misalkan sampeyan dari Jakarta perjalanan pulang, sesampai di Tuban waktu maghrib, sampeyan niat, wis engko sholatku tak jamak wae nang Lamongan misalkan. Sesampainya di Lamongan, sampeyan berubah niat, wis lah engko sholat nang omah wae. Nah, ini artinya niat jamak sampeyan tidak jadi. Jadi nanti sesampainya sampeyan di rumah sembahyang isya tidak boleh niat jamak lagi. Niat sampeyan harus adaan. Sedangkan sholat maghrib sampeyan menjadi sholat qadha, bukan sholat jamak lagi. Itu aturan dari jamak takhir. Jadi harus di perjalanan. Kalau sudah di rumah, sudah tidak ada yang namanya jamak. Bisa dipahami ya? Nggih, sampun. Kalau jamak takhir ini, mana yang harus didahulukan? Sholat mana yang harus didahulukan? Untuk sholat jamak takhir ini bebas, yang mana saja boleh. Sampean kepingin dhuhur dhisik nembe asar boleh, atau maghrib dulu baru isya juga enggak apa-apa. Lain dengan jamak takdim. Kalau jamak takdim harus tertib.
mendahulukan sholat yang awal baru sholat yang akhir. Sampun, itulah tadi syarat-syarat dari jamak takhir. Yang pertama, niat menjamak takhir di waktu sholat yang pertama. Dan syarat yang kedua, adanya udzur hingga sempurnanya sholat yang kedua atau masih dalam perjalanan. Kalau sampean niat sholat maghrib atau sholat duhur misalkan, niat di jamak takhir, posisi harus masih dalam perjalanan. Kalau sudah di rumah maka gagallah niat jamak takhirnya, sehingga sholat isya atau sholat asar menjadi adaan dan sholat maghrib dan duhurnya menjadi qodaan. Sampun, mudah-mudahan bisa dipahami. Barokah, manfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah.